Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dewi Shinta. Kalian bisa panggil saya Ibu Dewi, Ibu Shinta, atau Ibu Cantik juga boleh. Oke, kalian apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya, semoga kalian semua sehat ya. Untuk kalian yang sedang sakit, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah dan kembali seperti sedia kala. Teman-teman udah siap untuk pembelajaran hari ini? Oke, kalau udah siap, kita baca doa bareng-bareng untuk memulai pembelajaran. Kita bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, good job semuanya. Nah, teman-teman tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Hari ini kita mau belajar hadis tentang takwa. Udah pada belajar belum sebelumnya? Kalau sudah belajar, Ibu mau nanya, takwa itu apa ya? Oke, Ibu kasih tahu ya. Takwa adalah rasa cinta dan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi larangannya dan menjalankan perintah Allah. Nah, diingat sekali lagi ya. Takwa adalah rasa cinta dan rasa takut kita kepada Allah dengan menjauhkan larangan Allah dan menjalankan perintahnya. Nah, kita lanjut ya. Kalian udah baca belum hadis tentang takwa ini? Nah, sekarang kita baca bareng-bareng ya. Nah, bunyi dari hadis takwa ini yaitu An Abi Dzarrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillahi haitsu ma kunta wattabi'is sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Nah, Ibu baca sekali lagi ya, kalian dengarkan dan perhatikan. An Abi Dzarrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillahi haitsu ma kunta wattabi'is sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Nah, setelah kalian mendengarkan tadi Ibu membacakan hadis tentang takwa, sekarang kita bacakan bareng-bareng ya. An Abi Dzarrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wattabi'i sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasana. Oke, mantap kalian semua. Nah, setelah kita bacakan hadis tentang takwa bareng-bareng, sekarang Ibu akan bacakan terjemahannya. Kalian perhatikan dan dengarkan kembali. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya akan menghapuskannya, dan bergaulah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Nah, setelah kalian mendengarkan dan memperhatikan terjemahan tersebut, sekarang kita bacakan bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, niscaya akan menghapuskannya. Dan bergaulah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ih, pinter. Nah, kalian tahu gak sih maksud dari hadis tersebut, dari terjemahannya apa? Nah, Ibu jelaskan sedikit ya. Di sini ada, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Kalian tahu kan tadi arti takwa itu apa? Menjauhkan larangannya dan menjalankan perintah Allah. Nah, di sini kita dianjurkan untuk menjauhkan larangannya dan menjalankan perintah Allah dimanapun kalian berada. Mau di sekolah, mau di rumah, mau sedang bermain, pokoknya dimanapun kamu berada. Kamu harus menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Menjauhkan larangannya itu kayak gimana? Nah, seperti berbohong, seperti tidak menjalankan sholat, seperti tidak membantu orang tua, gitu ya. Menjalankan perintah Allah seperti apa, Ibu? Seperti kalian sholat, mengaji, beribadah kepada Allah, seperti bersedekah, puasa. Nah, seperti itu ya. Nah, arti selanjutnya, dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Maksudnya apa? Jika kalian melakukan hal buruk sebelumnya, hal tidak baik sebelumnya, seperti berbohong yang tadi sudah Ibu jelaskan, mulai sekarang kalian harus berbuat baik. Nah, lanjutannya niscaya akan menghapuskannya. Jika kalian sekarang berbuat baik, perbuatan buruk yang lalu itu dosanya akan dihapus, insya Allah sama Allah. Nah, kalimat selanjutnya, dan bergaulah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Nah, di sini kalian dianjurkan untuk bergaul dengan akhlak yang baik. Misalnya Nisa sama Ica, Nisa harus baik sama Ica, Ica juga harus baik sama Nisa, gitu ya teman-teman. Nah, di sini terdapat hikmah dari bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Dilihat halaman 81. Yang pertama, menjadi orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai persoalan. Yang ketiga, memperoleh rezeki dari jalan yang tidak diduga. Yang keempat, mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kelima, dimasukkan ke dalam surga Allah. Siapa yang mau masuk surga? Insya Allah kita semua masuk surga ya teman-teman. Ingat, kita harus bertakwa kepada Allah dimanapun berada. Agar apa? Agar kita dijauhkan dari murkanya Allah. Allah kalau udah murka gimana sih, Ibu? Kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Kalian mau masuk neraka? Nauzubillah ya, jangan sampai ya. Oke, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Semoga kalian bisa mengerti dengan materi yang sudah Ibu jelaskan ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bab yang berikutnya. Nah, bab selanjutnya ini masih berhubungan tentang hadis. Apa teman-teman? Nah, sekarang kita belajar hadis tentang niat. Teman-teman udah belajar belum nih sebelumnya? Tentang niat itu, hadis tentang niat itu apa? Oke, sekarang kita belajar bareng-bareng ya. Nah, sekarang Ibu tanya dulu, niat itu apa? Ada yang tahu? Oke, gak ada yang tahu ya. Niat adalah menyengaja melakukan sesuatu yang diikuti dengan perbuatan. Niat ini tempatnya di hati. Seperti ini contohnya. Ibu berniat besok Ibu akan bersedekah. Niatnya dalam hati nih. Seperti Ibu sudah
memikirkan besok ingin bersedekah. Nah, niat atau keinginan ibu sekarang ini untuk melakukan besok itu namanya niat. Untuk bersedekah besok itu namanya niat. Niatnya baik gitu teman-teman. Nah, sekarang ibu akan membacakan hadis tentang niat. Kalian dengarkan dan perhatikan ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallahi war rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ro'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hadzara ilaih. Nah, sekarang kita bacanya bareng-bareng ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama a'lamu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallahi war rasulihi fa hijratuhu ilallahi war rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim rotin yankihuha fa hijratuhu ila ma hadzara ilaih. Oke, pintar teman-teman semuanya. Nah, setelah tadi kita membaca hadis tentang niat ini bareng-bareng, sekarang kalian dengarkan lagi dan perhatikan lagi. Ibu akan membacakan terjemahannya dari hadis tentang niat ini. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan bergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya seorang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena mencari dunia yang akan diperolehnya atau karena wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang dia tuju. Nah, seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, niat ini adalah menyengaja dalam hati kita berniat untuk melakukan sesuatu yang akan datang. Niat ini enggak selalu baik, niat juga ada buruknya. Buruknya yang kayak gimana Ibu? Maksudnya niat buruk itu kita misalnya nih Ibu berniat untuk berbohong kepada orang tua. Nanti sore aku bilangnya kalau aku udah nabung gitu. Padahal duitnya dipakai untuk jajan, teman-teman. Itu kan Ibu niatnya udah bersiap-siap untuk berbohong kepada ibu kan, ibunya ibu, mamanya ibu. Nah, itu juga niat buruk masuknya. Jadi niat itu gak selalu baik. Nah, teman-teman, berniat baik itu baru berniat aja nih udah dapat pahala. Apalagi kita berbuat dengan niat baik tersebut. Misalnya, Ibu berniat untuk bersedekah. Itu Ibu baru berniat aja, Ibu sudah mendapatkan pahala. Terus kalau Ibu bersedekah juga, Ibu mendapatkan pahala juga, teman-teman.
Ibu, aku pernah berniat buruk tapi aku nggak melakukannya kok. Itu aku dapat dosa nggak ya? Nah, kalau niat buruk, misalnya kita berniat buruk nih, itu nggak dicatat sama Allah. Tapi kalau kita sudah berniat dan melakukannya, itu akan dicatat sama Allah. Allah maha baik kan. Kalau misalnya baik baru berniat aja dapat pahala. Tapi kalau berniat buruk, jika tidak melakukannya, hanya berniat saja, itu nggak dicatat sama Allah, nggak dicatat dosanya sama Allah. Nah, baik banget kan. Nah, maka dari itu kita harus berbuat baik, berniat baik kepada Allah. Agar apa? Agar Allah tidak murka. Seperti yang sebelumnya kita belajar tentang hadis tentang takwa. Ini kita bertujuan untuk apa? Untuk masuk ke surganya Allah gitu teman-teman. Jika kita berniat baik dan menjalankan perintah Allah, insya Allah kita masuk surga bareng-bareng teman-teman. Amin. Nah, pembelajaran kali ini sudah selesai. Pembelajaran pertama apa? Hadis tentang takwa, benar. Pembelajaran kedua apa? Hadis tentang niat. Ih, pinter. Nah, kalian bisa baca-baca lagi ya buku paketnya dan kerjakan soal-soal yang ada, karena habis pembelajaran hadis tentang niat ini ada UTS teman-teman yang menunggu. Selamat untuk mengerjakan UTS selanjutnya ya nanti. Semoga dapat nilai yang bagus teman-teman. Amin. Nah, sekian. Terima kasih ya teman-teman. Maaf jika ada kesalahan pada materi yang sudah Ibu jelaskan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.